Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Kembali lagi ya dengan Umi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama ada ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim merupakan salah satu paman Nabi SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ketika Nabi menerima risalah kenabian, beliau justru merasakan permusuhan dari pamannya sendiri. Suatu hari, Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sofa, lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Pada saat mereka telah berkumpul, Rasulullah berkata, "Sekiranya saya sekarang mengatakan kepada kalian bahwa pasukan musuh akan menyerang kalian di pagi ini atau sore ini, apakah kalian akan mempercayainya?" Mereka serentak menjawab, "Ya." Rasulullah lalu berkata, "Sesungguhnya saya sekarang memberi peringatan kepada kalian terhadap akan datangnya azab yang pedih." Mendengar ucapan Nabi Muhammad, Abu Lahab langsung menyahut, "Celaka engkau, apakah hanya untuk menyampaikan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril alaihi salam lalu menurunkan ayat ini, yaitu surah Al-Lahab kepada Nabi SAW. Surah Al-Lahab artinya gejolak api atau sabut. Pada ayat keempat dan kelima disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad." Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Makna dari ayat tersebut, istri Abu Lahab kelak juga akan merasakan siksa api neraka karena dia juga membenci Rasulullah. Suatu ketika istri Abu Lahab menebarkan duri-duri ke jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian turunlah ayat ini, yaitu surah Al-Lahab ayat ke-1 hingga ke-4. Dan Nabi tidak pernah membalas dendam terhadap perbuatan Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Nabi bersabar walaupun sudah difitnah oleh Abu Lahab dan istrinya. Kedua ada ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Nabi Muhammad SAW berlanjut meneruskan dakwahnya meski banyak yang menentangnya. Tapi jumlah pemeluk Islam kian hari kian bertambah. Dan para pembesar di Mekah pun takut dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin adanya persaingan derajat. Mereka khawatir kekuasaannya dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengancam Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Dia mengancam untuk memerintahkan Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya." Ketiga, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, para pembesar Mekah tidak berhenti begitu saja. Mereka kembali mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda gagah dan tampan, ialah Umarah bin Walid. Walid Mughirah meminta Abu Thalib untuk menukar Nabi Muhammad dengan Umarah bin Walid. Mereka ingin menukarnya karena hendak membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi Abu Thalib terus menolak dengan keras tawaran Walid Mughirah. Yang keempat, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Setelah gagal menghasut Abu Thalib, kaum kafir Quraisy tidak berhenti begitu saja. Mereka berpikir jika menggunakan jalan kekerasan tidak membuahkan hasil, dan mereka pun mencoba dengan cara lain, yaitu mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk melindungi Nabi secara langsung. Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut kepada Nabi Muhammad, seraya menawarkan harta, tahta, dan apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, asalkan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Setelah mendengar perkataan Utbah bin Rabi'ah, Nabi terdiam sejenak, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran surah Fussilat tentang Nabi yang hanyalah
adalah seorang pemberi peringatan. Kaum Quraisy pun kecewa karena Nabi Muhammad selalu menolak tawaran mereka. Dan taktik ini pun disebut siyasatul mufawadat atau politik tawaran damai. Kelima, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Setelah gagal mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad dengan secara halus, mereka mencoba lagi nih dengan cara kekerasan terhadap Nabi Muhammad, bahkan terhadap kaum muslimin. Mereka dipukul, dicambuk, dan tidak diberi makan serta minum. Bahkan ada yang menjadi budak mereka. Mereka disiksa dengan lebih kejam lagi. Kaum kafir Quraisy bahkan menghalang-halangi muslimin yang hendak beribadah ke Ka'bah serta melemparinya dengan kotoran. Keenam, ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Di tengah meningkatnya kekejaman kafir Quraisy, dua orang yang mendapat julukan singa Arab masuk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Masuknya dua orang tersebut membuat kedudukan Islam semakin kuat. Kaum kafir Quraisy pun beranggapan bahwa Islam kuat karena dukungan Bani Hashim. Lalu kafir Quraisy melarang seluruh penduduk Mekah menjalin hubungan pernikahan dan jual beli dengan Bani Hashim. Selama masa pemboikotan tersebut, kaum muslimin mengalami derita yang sangat mendalam. Mereka tidak bisa membeli makanan yang cukup. Bahkan, mereka terpaksa makan daun-daunan dan kulit-kulit pohon yang tipis. Meskipun kaum muslimin mengalami penderitaan yang sangat pedih, tetapi mereka sangat setia mengikuti Nabi Muhammad kemanapun beliau pergi. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai dari tahun ke-7 kenabian. 7. Ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi. Setelah terbebas dari pemboikotan, beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit. Dan pada usia yang ke-87 tahun, Abu Thalib wafat. Bunda Khadijah pun jatuh sakit. Beberapa hari setelah meninggalnya Abu Thalib, Bunda Khadijah pun wafat dengan tenang. Dan pada saat itu, Nabi Muhammad sangat sedih. Lengkap sudah penderitaan dan cobaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, beliau tetap tabah dan melanjutkan dakwahnya hingga akhir hayatnya. Masa-masa duka Nabi Muhammad dikenal sebagai Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan. Amul Husni ini bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian.